Halo guys, selamat datang di video penjelasan teori interteks. Dalam video ini kita akan membahas tentang teori interteks, yaitu teori yang mengkaji hubungan antara sebuah teks dengan teks-teks lain. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu kelompok I, J, dan K. Yang pertama ada Kezia Leihitu, Irod Feren, Juliana Ente Runtunuwu, Jonathan Pungayo, Jesse Turangan, dan Jessica Tio. Dalam video ini kita akan membahas tentang pengertian teori interteks, kelebihan dan kekurangan teori interteks, dan penerapan teori interteks dalam analisis karya sastra. Semoga video ini bermanfaat. Teori interteks. Teori interteks tidak memiliki satu penemu tunggal. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Julia Kristeva, seorang ahli teori sastra dan budaya asal Bulgaria, pada tahun 1966. Namun, sejak itu banyak teoritikus sastra dan budaya lainnya seperti Roland Barthes, Gerard Kennedy, dan Mikhail Bakhtin juga berkontribusi pada perkembangan teori ini. Teori interteks adalah konsep dalam studi sastra dan teori budaya yang mengacu pada hubungan antara berbagai teks atau karya seni yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Teori ini mengakui bahwa sebuah karya sastra atau seni tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh teks-teks sebelumnya dan berkontribusi pada menciptakan konteks bagi teks-teks di masa depan. Pendekatan intertekstual menganggap bahwa suatu teks tidak berdiri sendiri dan selalu berkaitan dengan teks lain. Ada dua alasan yang mendasari hal ini. Pertama, pengarang sebuah teks adalah pembaca sebelum ia menulis teks-teks. Teks yang ditulis tentu dipengaruhi oleh teks-teks lain yang dibaca oleh sang pengarang. Dalam proses penulisan teks, pengarang menggunakan rujukan atau kutipan dari teks-teks yang telah ia baca. Kedua, sebuah teks tersedia melalui proses pencarian materi yang hendak ditulis. Teks yang dimaksud di sini bukan hanya teks tertulis, tetapi juga teks yang tidak tertulis atau lisan seperti adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Cara teori interteks beroperasi dapat bervariasi, tetapi beberapa aspek umumnya mencakup 1. Kutipan dan referensi. Sebuah karya sastra atau seni dapat mencantumkan kutipan langsung, merujuk atau mengadopsi elemen dari teks-teks sebelumnya untuk menciptakan hubungan yang lebih dalam antara karya tersebut dan karya-karya sebelumnya. 2. Parodi dan pastis. Teori intertekstual mengakui bahwa karya-karya baru seringkali menggambarkan atau mengunggah karya-karya yang ada dengan cara yang satir atau imitatif. Hal ini dapat memberikan pandangan kritis atau menghibur bagi pembaca atau penonton yang sudah akrab dengan teks-teks asli. 3. Konteks histori dan budaya. Karya sastra atau seni juga dapat dilihat sebagai produk dari konteks sosial, politik, dan budaya mereka. Teori intertekstual menggarisbawahi bahwa bagaimana teks-teks tertentu dapat mencerminkan atau merespon isu-isu yang muncul pada saat mereka diciptakan. 4. Pengaruh dan adaptasi. Karya-karya sastra atau seni dapat menginspirasi, adaptasi atau reinvestasi di berbagai media dan bentuk seperti film, teater, atau musik. Ini adalah bagian dari intertekstual karena karya-karya tersebut terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Dengan mempelajari teori interteks, kita akan mampu melihat hubungan antara sebuah teks dengan teks-teks lain, sehingga kita akan memiliki pemahaman yang lebih luas terhadap sebuah teks. Beberapa kelebihan teori interteks yaitu yang pertama, membantu memahami teks secara lebih mendalam. Teori interteks dapat membantu kita untuk memahami teks secara lebih mendalam dengan melihat hubungan antara teks tersebut dengan teks-teks lain. Dengan memahami hubungan tersebut, kita akan melihat bagaimana teks tersebut dipengaruhi oleh teks-teks lain dan bagaimana teks-teks tersebut
saling melengkapi dan saling memperkaya. Dan kelebihan yang kedua yaitu membantu memahami konteks historis dan budaya. Jadi teori interteks dapat membantu kita untuk memahami konteks historis dan budaya dari suatu teks sastra dengan melihat hubungan antara teks tersebut dengan teks-teks lain yang berasal dari periode waktu atau budaya yang sama. Dengan membantu memahami konteks tersebut, kita dapat melihat bagaimana teks tersebut mencerminkan nilai-nilai dan ide-ide dari periode waktu dan budaya tersebut. Dan kelebihan yang ketiga yaitu mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Jadi teori interteks dapat membantu kita untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan untuk berpikir kritis dengan mendorong kita untuk melihat teks tersebut dari sudut pandang yang berbeda. Dengan memahami hubungan antara teks-teks yang berbeda, kita dapat menemukan sebuah perspektif baru dalam memahami suatu teks. Kekurangan teori interteks. Yang pertama, interpretasi yang subjektif. Teori interteks dapat menghasilkan interpretasi yang subjektif, tergantung pada sudut pandangan dan latar belakang pembaca. Hal ini karena hubungan antara teks-teks dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua, kompleksitas. Teori interteks dapat menjadi kompleks dan sulit untuk dipelajari. Hal ini karena teori ini melibatkan pemahaman tentang berbagai teks dan konteks historis dan budaya. Yang ketiga, keterbatasan pendekatan. Teori interteks mungkin tidak selalu cocok untuk semua jenis teks atau konteks budaya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak semua karya sastra atau budaya dapat dijelaskan dengan pendekatan ini. Yang keempat, kehilangan fokus pada teks itu sendiri. Kritik terhadap teori ini adalah bahwa fokusnya pada hubungan antara teks-teks dapat mengaburkan pemahaman tentang teks itu sendiri. Hal ini bisa menyebabkan teks asli diabaikan. Yang kelima, kurangnya kerangka metodologis yang teguh. Beberapa ahli berpendapat bahwa teori interteks tidak selalu memiliki kerangka metodologis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memungkinkan untuk interpretasi yang bebas. Teori interteks dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, termasuk sastra, media, dan budaya populer. Penerapannya yaitu dengan membaca dua teks atau lebih secara berdampingan pada saat yang sama, atau hanya membaca sebuah teks tetapi dilatar belakangi oleh teks-teks yang lain yang sudah pernah dibaca sebelumnya. Berikut merupakan contoh penggunaan teori interteks dalam analisis sebuah novel. Sebagai contoh dalam novel The Great Gatsby oleh F. Scott Fitzgerald. Dalam novel ini terdapat banyak elemen intertekstual yang merujuk pada sastra klasik seperti karya-karya William Shakespeare dan mitologi Yunani serta karya lainnya. Contohnya Shakespeare, tokoh J. Gatsby seringkali dianggap sebagai contoh modern dari tokoh tragis seperti Romeo atau Hamlet yang mendambakan sesuatu yang sulit dicapai dan akhirnya menghadapi tragedi. Contoh lainnya yaitu mitologi Yunani, nama karakter utama Gatsby mirip dengan kata Gatsby yang merupakan karakter dalam mitologi Yunani yang berarti orang asing. Ini mungkin merujuk pada perasaan Gatsby sebagai orang asing dalam masyarakat kaya yang ia incar. Karya sastra lainnya, novel ini juga merujuk pada karya-karya sastra lain seperti The Rubaiyat oleh Omar Khayyam dan puisi-puisi T.S. Eliot yang membantu memahami latar belakang budaya dan psikologis karakter dalam novel. Dengan menganalisis hubungan ini, kita sebagai pembaca dapat pemahaman yang lebih dalam tentang karakter dan tema dalam The Great Gatsby, serta bagaimana karya ini terhubung dengan warisan sastra yang lebih luas.